Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yamin. Saya guru bahasa Indonesia di SMPN 1 Atap 2 Caringin, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga di Universitas Pasundan Bandung. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 4 Maret 2024 di SMPN 1 Atap 2 Caringin dengan materi struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah baik-baik perasaan kalian? Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, seperti biasa kita melaksanakan yaitu doa bersama. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Qiyaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Baiklah, kita sekarang sebelum dimulai pembelajaran, duduknya yang rapi, terus yang mempunyai handphonenya ditertibkan terlebih dahulu. Nanti kalau saat pengisian bisa dikeluarkan atau tidaknya bagaimana nanti. Kalau sekarang tidak boleh bermain handphone atau bercanda dengan teman yang dekat. Sebelum kita mempelajari pelajaran selanjutnya, marilah kita
menyemangati kebangsaan, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri semuanya. Silakan dulu. Baiklah, kita sekarang akan mempelajari yaitu tentang deskripsi. Apa yang kalian ketahui tentang deskripsi? Ada yang tahu? Ada yang tahu tentang deskripsi? Pengertiannya? Pengertian teks deskripsi ada yang tahu? Tidak? Baik, nanti kita akan bahas ya tentang pengertian teks deskripsi. Selanjutnya, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita lihat dulu di sini ada yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya apa? Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat belajar atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Itu adalah kompetensi dasar. Dan ini adalah tujuan kita hari ini ya. Tujuan kita hari ini yaitu setelah kita memerlukan kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning berbantuan dengan PowerPoint, peserta didik dapat satu yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi dengan teliti. Yang kedua yaitu menemukan kaidah kebahasaan penulisan di sebagai kata tepat dan imbuhan dalam teks deskripsi dengan teliti. Itu adalah tujuan kita yang akan pelajari kali ini. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita melakukan pretest terlebih dahulu dan handphonenya dikeluarkan. Ya, handphonenya dikeluarkan, dibuka link yang tadi sudah dibagikan di grup, itu link Google Form.
isi nama, isi kelas, dan jawaban. Silakan diberi waktu 5 menit. Dan yang tidak mempunyai HP bisa dikasih pinjam. Sudah beres mengisi pretestnya? Kalau sudah beres, HP-nya disimpan kembali. Sudah bisa dimulai? Kita sekarang akan, sebelum kegiatan lebih lanjut, mari kita membaca terlebih dahulu, yaitu di sini ada bahan bacaan yaitu yang berjudul Tari Gembyong. Silakan satu orang ada yang bisa membaca tulisan di depan. Silakan dibaca. Don, baca Don. Tari Gambyong. Koreografi tari Gambyong sebagai sebagian besar pusat para penggunaan gerak kaki, tubuh, lengan, dan kepala. Penari tidak hanya lentur tubuhnya, tetapi juga harus terampil. Tari Gambyong. Ada berbagai gerakan dalam tari Gambyong. Gerakan selisih adalah gerak dengan sikap berdiri jinjit, dilanjutkan dengan langkah-langkah kecil. Rancang miring, yaitu kaki kiri bergerak ke samping, berganti disusul kaki kanan diletakkan di depan kaki kiri. Tangser adalah gerak kaki ke samping dengan cara bergeser. Posisi kaki tetap rapat ke lantai. Gerak embat atau entram adalah gerak dengan posisi lutut yang membuka mendehak bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah dan ke atas. Selain itu ada juga gerakan berjalan sekarang berlaku dan gerak di tempat sekarang mendeheng. Itu adalah bacaan atau literasi. Nah, sekarang Bapak akan bertanya. Di sini ada tadi apa yang dibahas dalam teks yang telah kalian baca, yang barusan sudah ditayangkan, sudah dibaca, tentang apa? Tentang apa? Tari Gembyong. Yang kedua, apakah struktur teks deskripsi sudah benar? Sudah benar? Sudah benar. Dan yang ketiga, bagaimana kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks tersebut? Tentunya di sini kaidah kebahasaannya sudah disesuaikan dengan kaidah-kaidah teks deskripsi. Itu adalah pertanyaan awal dari pelajaran kita hari ini. Sekarang supaya tidak ngawur kemana saja pembelajaran, mari kita Bapak punya 2 buah bacaan, yaitu yang pertama ada LKPD dan yang kedua ada bahan aja. Nanti kalian seperti biasa membentuk kelompok, ada yang 3 orang dan ada yang 4 orang. Di dalam LKPD di situ ada
kalian yang harus diisi, ya. Satu kelompok dibagi dengan dua, yaitu yang pertama ada LKPD dan bahan ajar. Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Ke depan satu orang. Nah, di sini Bapak mempunyai itu bahan ajar dan LKPD, ya. Sabarin mengisi LKPD kita belajar itu tentang teks deskripsi. Sebelum mengisi LKPD, nah, di sini ada kita diterangkan dulu apa itu pengertian teks deskripsi. Nah, di sini sudah ada. Teks deskripsi adalah suatu teks atau tulisan yang melukiskan, menggambarkan suatu hal secara detail sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan hal yang dilakukan atau digambarkan penulis. Itu adalah pengertian teks deskripsi. Jadi di dalam deskripsi di sini seolah-olah kita bisa merasakan apa yang ditulis oleh seorang penulis atau yang berbicara. Selanjutnya ada ciri-ciri teks deskripsi. Bisa dilihat atau terlihat oleh yang belakang? Bisa terbaca? Silakan dibaca Siti Nur Fatwa. Yang terakhir. Ciri-ciri teks deskripsi. Isi teks mengenai penjelasan atau penggambaran suatu objek. Penjelasan suatu detail dan melibatkan Panca indera. melibatkan panca indera seperti pengucapan, penciuman, penglihatan, pendengaran, dan
digambarkan Isi teks digambarkan dengan detail dan jelas sehingga pembaca soal-soal seolah-olah ikut melihat, mendengarkan, mengalami langsung atau merasakan apa yang telah disajikan dalam teks. Pencantuman penjelasan objek, baik mengenai ukuran, warna, bentuk, maupun ciri fisik, sehingga pembaca memiliki bayangan terhadap objek yang dideskripsikan tanpa melihatnya terlebih dahulu. Terakhir, terdapat data berupa yang lain sambil dilihat ya. terdapat data berupa angka sehingga pembaca memiliki gambar jelas mengenai objek. Nah, itu adalah ciri-ciri teks deskripsi. Ada berapa? Ada 5 ciri. Yang pertama yaitu teks mengenai penjelasan atau gambaran suatu subjek. Yang kedua, penjelasan secara detail. Dan melibatkan panca indera seperti pengecapan, penciuman, penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Yang ketiga, isi digambarkan dengan detail dan jelas, sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengarkan, mengalami langsung, atau merasakan apa yang telah disajikan dalam teks. Yang keempat, menentukan penjelasan objek, baik mengenai ukuran, warna, bentuk, maupun ciri fisik, sehingga pembaca memiliki bayangan terhadap objek yang dideskripsikan tanpa melihatnya terlebih dahulu. Yang terakhir, terdapat data berupa angka sehingga pembaca memiliki gambaran jelas mengenai objek. Nah, jadi di dalam teks deskripsi di sini pembaca dan penulis, tentunya pembaca, jadi seolah-olah bisa merasakan apa yang dideskripsikan oleh si penulis. Jadi seolah-olah si pembaca tersebut bisa melihat, bisa merasakan, bisa meraba apa yang dituliskan. Jadi intinya seorang pembaca seakan-akan bisa langsung melihat apa yang dituliskan. Contoh begini, kalau kita menyebutkan atau mendeskripsikan suatu benda atau makanan, contohnya kalau Bapak menyebutkan makanan seperti bakso. Bakso, tahu bakso? Nah, pasti di bayangan kalian kalau Bapak tadi menyebutkan contohnya bakso, di benak kalian, di pikiran kalian sudah melihat bentuk bakso seperti apa, terus rasanya seperti apa, apalagi yang sering memakan bakso. Jadi tidak diragukan lagi apa yang diucapkan tadi. Jadi sudah bisa terbayang. Selain bakso, kalau Bapak menyebutkan kopi, tahu kopi? Bagaimana harumnya kopi kalau diminum?
Ya, itu ciri-ciri dari teks deskripsi. Jadi orang pembaca itu seolah-olah sudah bisa merasakan, sudah bisa melihat, sudah bisa meraba. Selanjutnya, nah ini ada struktur. Bisa dilihat struktur teks deskripsi ada 3 bagian. Coba dibaca Dela. Yang keras. Struktur teks struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama identifikasi atau pernyataan umum. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, dan yang ketiga penutup atau simpulan. Nah, di bagian-bagian yang pertama identifikasi pernyataan gambar umum dan menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Jadi di bagian yang pertama atau di gambaran umum, yaitu penulis menggambarkan suatu benda dengan jelas. Jadi gambaran-gambaran umum dari benda yang akan ditulis bisa berupa benda, bisa berupa makanan atau alat-alat kesehatan yang lain. Yang kedua, deskripsi bagian. Di sini ada bagian perincian objek berdasarkan tanggapan penulis dan berisi suatu hal yang ditangkap oleh panca indera. Nah, di sini bagian-bagian seperti tadi tari gemyong, ya. Di dalam tari gemyong itu disebutkan langkah-langkah dan cara-cara bagaimana menarikan seorang penari, yaitu menari tari gemyong. Jadi selain lenggak, lenggok, badan atau tangan, kaki dan gerakannya itu disebutkan oleh seorang penulis. Jadi seorang pembaca bisa menirukan apa yang dia baca. Terus yang ketiga, penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan berisi kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Di sini kesan-kesan dan pesan yang ditulis oleh si penulis dalam teksnya. Jadi kesan-kesan umumnya, bagaimana caranya, atau bagaimana gerakannya, atau bagaimana cara melakukan dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang teks deskripsi sebelum dilanjut ke kaidah kebahasaan teks deskripsi? Ada pertanyaan? Sudah terlihat? Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Di dalam kaidah teks kebahasaan deskripsi ada berapa? Ada 4 bagian dari kaidah teks deskripsi. Yang pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret atau nyata. Yang kedua,
menggunakan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim. Yang keempat, penggunaan kata depan atau preposisi. Apa itu kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret atau nyata? Contohnya seperti apa contohnya? Yang keras. Contohnya seperti coba yang pertama. Contoh yang pertama yaitu seperti apa? Pantai, contoh pantai Pangandaran indah. Terus pasir hitam dan air jernih terhampar luas sejernih mata memandang. Selanjutnya contoh di sini yaitu pantai Pangandaran indah, itu adalah kalimat utama dan ada penggambaran yaitu tadi kalimat perinci, yaitu kalau kalimat perinci atau kalimat menyatakan atau kalimat penjelas. Terus yang kedua, penggunaan kalimat menggunakan serapan panca indera. Contohnya deru ombak pantai terdengar berirama. Di situ ada panca indera pendengaran. Jadi seolah-olah kita kalau membaca itu kalau ada suara, kalau ada gerak, jadi kita seolah-olah bisa merasakan apa yang dirasakan. Seperti tadi contoh di sini ada penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Contohnya yaitu deru ombak pantai terdengar. Nah, deru ombak di sini menggunakan yaitu adanya panca indera. Deru itu ombak yang keras. Ya, kalau Bapak di daerah pantai bukan sering, jadi setiap hari mendengar deruan ombak. Terus yang ketiga, penggunaan kata bersinonim. Contohnya seperti apa?
Di sini ada contoh sinonim, yaitu lapang atau lebar. Melihat, bukan luas, yaitu lapang atau lebar. Melihat, menyaksikan, dan lambang, yaitu tanda atau simbol. Itu adalah sinonim. Kalau luas sinonimnya atau persamaannya itu dengan lapang atau lebar. Bukan lapang sepak bola atau lapang voli atau lapang yang lain, tapi lapang adalah sinonim dari kata luas. Terus yang ketiga yaitu yang keempat, penggunaan kata depan preposisi. Dan contohnya itu di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Dilanjut dengan langkah-langkah menulis deskripsi. Yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, membuat karang-karangan. Yang ketiga, mencari data. Yang keempat, menata kalimat ke dalam struktur paragraf deskripsi. Yang kelima, menulis secara rinci objek yang dibahas. Yang keenam, menyusun paragraf sesuai kaidah dan bahasa Indonesia yang baik juga benar. Ya, dalam deskripsi atau mendeskripsikan sesuatu, di sini kita yang pertama yaitu harus menentukan objek apa yang akan kita bahas. Seperti tadi, kalau kita akan membahas makanan seperti bakso, seblak, dan lain sebagainya, kita harus ditentukan terlebih dahulu. Atau minuman seperti kopi atau yang lainnya, atau bisa juga cara menggunakan alat, ya. Jadi kita harus bisa menentukan terlebih dahulu apa yang kita ingin bahas. Yang kedua, membuat karang-karangan. Jadi membuat karang-karangan dari mulai langkah-langkah dan lain sebagainya, dari mulai judul, tema, dan lain sebagainya kita dipersiapkan. Yang ketiga, mencari data. Setelah kita mengumpulkan atau menentukan bahan yang ingin kita deskripsikan, lalu kita harus mencari data yang otentik, data yang jelas, supaya dalam kita menulis atau mendeskripsikannya itu secara detail, secara jelas. Yang keempat, menata kalimat ke dalam struktur paragraf deskripsi, yaitu kalimat-kalimatnya ditata sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan, sesuai dengan EYD, supaya penulisannya bisa runtut, ya, tidak acak-acakan. Yang kelima, menulis secara rinci objek yang dibahas. Ya, baru di sini menulis, tadi sudah membuat judul, terus bahannya atau data-datanya kita sudah mencari, dan yang kelima kita ditulis, ya, ditulis secara rinci. Yang keenam, menyusun paragraf sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik. Nah, baru yang keenam di sini kita menulisnya bahan-bahan yang tadi sesuai dengan
kaidah-kaidah atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu adalah bahasan kita kali ini. Selanjutnya kalian yaitu mengisi LKPD. Silakan LKPD yang sudah dibagikan tadi diisi dan nanti dari satu kelompok bisa mempresentasikan di depan kelas. Yang pertama di situ di dalam LKPD ada 3 pertanyaan. Apa yang dibahas dalam teks yang telah kalian baca? Nah, di dalam LKPD di situ sudah ada bacaan. Bacaan namanya apa? Yaitu tari gambyong. Sama itu mah yang tadi yang tes hasil belajar nanti ya diisinya nanti karena di print takutnya mati lampu, jadi di print dibagikan untuk tes post tes yang terakhir. Jadi sekarang diisinya yaitu LKPD terlebih dahulu. Silakan berdiskusi dengan teman yang lain. Diisi semuanya. Ya, di situ kan ada yang kedua yaitu mengorganisasikan hasil analisis struktur teks deskripsi. Yang pertama identifikasi pernyataan umum. Pernyataan umum ini adalah dari mana? Bacaan tari gambyong. Gambaran umum di situ ada ya silakan diisi terlebih dahulu gambaran umumnya. Yang pertama ada tari gambyong, terus deskripsinya nanti atau penjelasannya. Jadi sekarang isi paragraf gambaran umum, terus yang menunjukkan paragraf deskripsi bagian, dan yang terakhir simpulan atau penutup. Jadi menentukan di dalam LKPD di sini struktur atau identifikasi pernyataan umum. Identifikasi pernyataan umum ini ada di paragraf berapa? Apakah di paragraf 1, paragraf 2,
gambaran umum di sini penjelasannya yaitu tari gembyongnya. Gambaran umum, jadi melakukan tari gembyong itu seperti apa? Seperti ada tadi koreografinya, terus selain koreografi tadi ada berpusat pada kaki, berpusat pada tubuh, berpusat pada lengan, berpusat pada kepala, dan lain sebagainya. Penjelasannya, penjelasan tari gambaran umum. Apa yang dibahas dalam mana? Kan tadi sudah dibahas, yaitu gambaran umum seperti apa. Jadi gambaran umum itu, gambaran umum adalah menjelaskan definisi atau identitas objek. Jadi dalam gambaran umum menuliskan definisi atau identitas objek. Tadi di definisi berarti bukannya di definisi umum tadi definisi umum yaitu menggambarkan umum dan menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Jadi yang dibaca tadi definisi umumnya apa? Judulnya tentang tari gembyong. Terus selain tadi tari gembyong, tari gembyong itu berpusat pada apa? Berpusat pada, dilihat di dalam bacaan, masih bingung? Tari gembyong yang tadi yang awal ditulis, tari gembyong tadi yang awal definisi umum tari gembyong. Nah, ini adalah definisi umum tari gembyong di paragraf di sini. Di yang ini ditulis penjelasannya sama, hampir sama seperti yang ini. Paragraf apa? Paragraf berapa?
Gambaran umum ini ditulis. Ini paragraf berapa yang ini? Paragraf berarti penjelasannya yaitu tentang tari gembyong. Ya, paragraf di paragraf. Sudah? Ditulis dalam penjelasan di sini semuanya, bukan hanya tari gembyongnya saja ditulis. Dari tari gembyong yang tadi yang dibaca, kalimat perinci. Kalimat perinci tadi yang merinci tentang tari gembyong. Jadi di situ, di sini ada tadi tari gembyong itu harus bagaimana, terus kaki harus bagaimana. Ada di sini di bacaan kaki itu letakkan di depan Nah, ini adalah kalimat merinci. Posisi kaki dalam menggunakan lantai gerakan membuat anteng. Kaki tadi sampai kaki mana?
Nah, di sini ya, langkah-langkah kecil naca miring atau yaitu kaki kiri bergerak ke samping bergantian disusul kaki kanan dan letakkan di depan kaki kiri. Itu adalah rincian atau cara-cara melakukan tari gembyong. Sudah beres? Nanti ada salah satu kelompok yang bisa mempresentasikan di depan kelas dan yang lainnya menyimak. Kalimat pencerapan panca indera. Pencerapan panca indera yaitu kalimat yang menerangkan seolah-olah kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa meraba. Jangan ditulis semuanya. Silakan yang tidak mengerti atau perlu bantuan bisa bertanya. Kalimat perinci tadi, kalimat perinci itu kalimat yang menggambarkan bagaimana gerakan-gerakan tari gembyong. Kalau pencerapan panca indera itu seolah-olah kita bisa melihat, bisa meraba, bisa mendengar. Kalimat atau kata bersinonim di dalam bacaan tari gembyong ada kata-kata sinonim dibaca di dalam bacaan tadi. Tadi ada contohnya seperti
berarti luas itu bisa lapang, bisa lebar. Itu sinonim. Apa Intan Rani? Mana? Bergerak itu bisa merasakan. Contoh, lakukan kaki atau gerakan kaki, berarti kita seolah bisa merasakan kaki bergerak bersamaan. Yang ada di dalam bacaan di Isa. Kalau kata imbuhan, kalau di preposisi itu di-nya tidak menyambung atau dipisahkan. Sedangkan kalau imbuhan, di-nya itu menyatu seperti ini buka, dibuka, itu di-nya di imbuhan. Atau pukul, di-nya itu imbuhan. Tidak berpisah. Kalau di predik itu berpisah antara kata penulisan yang benar. Nah, di sini di bagian penulisan yang benar itu adalah penulisannya yang benar, yang di dalam bacaan di sini dilihat seperti disusul. Contoh disusul, di itu ada di imbuhan atau di prefik. Kalau di prefik atau preposisi itu di-nya harus dipisahkan. Kalau di imbuhan berarti di dengan susul itu harus menyatu tulisannya. Maka di situ ada penulisan yang benar. Penulisan yang benar kalau di preposisi berarti harus dipisah. Kalau di itu sebagai imbuhan berarti harus disatukan. Mana anu benar nanti itu di sebagai imbuhan atau di sebagai preposisi? Kalau di ini sebagai di preposisi berarti di sini penulisannya harus dipisah. Tetapi kalau di sini kalau sebagai imbuhan berarti penulisan yang benarnya di sini adalah harus disatukan. Yang keras satu.
Kalau dilihat di situ disatukan atau dipisah. Kalau disatukan berarti dinya sebagai imbuhan. Kalau preposisi dinya dipisah. Kalau imbuhan berarti menyatu. Ditulis yang benar. Kalau di sini dinya sebagai imbuhan, berarti yang benarnya di sini adalah ditulisnya menyatu. Tetapi kalau dinya di sini sebagai preposisi, berarti di sini ditulis dinya terpisah. Ya, kalau betul, misal ini sudah betul dinya sebagai imbuhan, berarti di sini ditulisnya di sama seperti yang ini. Tetapi kalau di sebagai preposisi, berarti di sini ditulisnya dinya terpisah. Belum tentu. Dilihat di dalam bacaan itu ada berapa, jadi tidak diharuskan, tetapi dilihat dalam bacaan itu ada berapa. Dilihat di bacaan Tari Geyong itu ada sinonimnya tidak atau persamaannya tidak. Ya, di dalam bacaan Tari Geyong kalau ada sinonim berarti ditulis, kalau tidak ya tidak usah diisi. Jangan bisik-bisik atau mana. Dan Chandra ini adalah dalam bacaan tadi ada seolah-olah yang bisa terdengar, bisa teraba. Lihat di dalam bacaannya. Ada tidak seolah-olah kita bisa merasakan ini yang terakhir. Nanti di sini ditulis adalah apa saja yang telah dan perlu kalian pahami mengenai materi teks deskripsi. Di sini ditulis nomor 1, kalian ini di sini nomor 2, apa saja yang telah atau belum kalian pahami tentang materi teks deskripsi. Nah, ini ditulis di bagian penulisan yang benar. Kalau ini disebut imbuhan, berarti di sini ditulisnya misal ini benar, dilanjutkan
Dilanjutkan ditulisnya sebagai imbuhan, berarti di sini ditulisnya sesuai dengan imbuhan, berarti disatukan. Tetapi kalau di-nya ini disebut di preposisi, berarti di-nya di sini harus dipisah penulisannya. Seperti ini. Ini kan dipisah, berarti menurut Intan ini adalah di-nya sebagai di preposisi, bukan sebagai di imbuhan. Berarti sama di sini ditulisnya sama dengan yang ini. Tetapi kalau menurut setelah hasil kalian diskusi ternyata di ini sebagai imbuhan, berarti di sini di Surakartanya itu harus disatukan. Bukan disatukan, tetapi ditulis lagi tulisan yang ini. Ya, ini nomor 2. Apabila kalian, jadi menurut kalian di materi yang ini apakah sudah paham atau tidaknya? Kelompok kira sudah beres? Silakan kelompok kira ke depan untuk mempresentasikan LKPD-nya. Dia dibaca. Kelompok yang lain menyimak presentasi dari kelompok Mira. Jadi dua. Ya. Silakan kelompok Mira, satu orang ke depan untuk mempresentasikan hasil yang lain menyimak presentasi dari Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya bersama teman-teman yang beranggotakan saya, Didia Tidiani dan Bang Randari. Satu, apa yang dibahas dalam teks yang telah kalian baca tadi gambar. Apakah struktur teks deskripsi sudah benar? Sudah. Bagaimana kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut disesuaikan dengan teks? Identifikasi atau pernyataan umum. Tari gambling adalah tarian yang untuk menyambut tamu atau mengawali suatu resepsi perkawinan. Tari ini dinamai sesuai dengan nama penari yang bernama gambling. Penjelasan, gambaran umum dan penjelasan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Deskripsi bagian. Koreografi tari gambling sebagian besar berpusat pada penggunaan gerak kaki, tubuh, lengan, dan kepala. Penjelasan berdasarkan tanggapan penulis dan berisi suatu hal yang ditangkap oleh bacaannya. Simpulan atau penutup. Penari tidak hanya lembut bunyinya tetapi juga harus terampil. Penjelasan
pekerjaan kelompok mira. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pelajaran kali ini, yaitu tentang teks deskripsi tadi. Dari mulai langkah-langkah, ciri-ciri teks deskripsi, dilanjut dengan di sini ada struktur teks deskripsi, definisi bagian dan penutup. Terus ada juga kaidah kebahasaan teks deskripsi. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis teks deskripsi. Nah, di sini ada ciri-ciri, ada pengertian teks deskripsi adalah suatu teks atau tulisan yang melukiskan atau gambaran suatu hal secara detail sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan hal yang dilukiskan atau digambarkan penulis. Ciri-cirinya di sini ada 5 ciri. Yang pertama, isi teks mencapai mengenai penjelasan atau menggambarkan suatu objek, penjelasan secara detail dan melibatkan panca indera seperti pengecapan, penciuman, penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Yang ketiga, isi teks yang gambarkan dengan detail dan jelas sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, mengalami langsung atau merasakan apa yang telah disajikan dalam teks. Yang keempat, mencantumkan penjelasan objek baik mengenai urutan waktu, warna, bentuk maupun ciri fisik sehingga pembaca memiliki bayangan terhadap objek yang dideskripsikan. Yang kelima, terdapat data berupa angka sehingga pembaca melihat gambaran jelas dengan. Nah, ini adalah struktur. Strukturnya ada 3. Ya, yang pertama yaitu identifikasi atau pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga, penutup atau simpulan. Ini adalah ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang pertama yaitu kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret dan atau nyata. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, nah, sekarang kita dibuka lagi HP-nya, yaitu mengisi soal evaluasi di Google Form. Dibuka lagi HP-nya untuk jangan lupa nama dan kelas. Ya. Silakan nama dan kelas. Yang tadi namanya jangan lupa, nanti kalau
Dicek tidak ada namanya, bingung. Ini yang mengisi siapa? Sudah beres? Silakan HP-nya dimasukkan kembali. Alhamdulillah ya, pelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Kalian juga bisa mengisi dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu, yaitu lagu Manuk Dadari. Silakan berdiri. Alhamdulillah kita sudah bernyanyi, sudah mengisi dari kesimpulan hari ini kita yaitu tentang pelajaran atau materi struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Pengertiannya tadi, pengertian teks deskripsi yaitu suatu teks atau tulisan yang melukiskan atau menggambarkan suatu hal secara detail sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengarkan, dan merasakan hal yang dilukiskan atau digambarkan penulis. Selanjutnya yaitu dari ciri-ciri teks deskripsi. Apa saja ciri-cirinya? Yang keras, isi teks mengenai penjelasan, yang kedua penjelasan,
Yang ketiga yaitu yang keempat yang terakhir adalah ini adalah strukturnya. Strukturnya ada tiga. Yang pertama ada identifikasi, ada deskripsi bagian dan penutup. Ini adalah kaidah kebahasaan teks deskripsinya ada 4. Yang pertama yaitu yang kedua, yang ketiga yaitu yang keempat, langkah-langkah menulisnya. Ini adalah langkah-langkah menulis untuk menulis sebuah teks deskripsi. Nah, di sini sebelum kita selesai, Bapak mempunyai pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menurutmu atau menurut kalian pembelajaran kita kali ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Hal apa yang kamu alami dalam pembelajaran kali ini? Yang kalian alami dalam pembelajaran kali ini adalah banyak kesulitan atau mudah? Kalau dianggap sulit ya sulit. Kalau kita mau berpikir belajar pasti akan mudah. Terus apakah kamu memahami materi dalam pembelajaran kali ini? Nah, pemahaman tentang materi yaitu struktur teks deskripsi. Bisa memahami tidak pelajaran yang tadi dari awal sampai akhir? Bisa dipahami. Alhamdulillah, pembelajaran tadi kalau kalian sudah bisa memahami dan mempelajari yaitu kaidah kebahasaan teks deskripsi, mungkin hari besok kita akan mempelajari tentang surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita istirahat, kalian kembali lagi ke posisi semula. Dan alhamdulillah tadi kita pembelajaran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan sekarang juga ditutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini apa yang Bapak berikan dan apa yang kalian terima bisa bermanfaat nanti di lingkungan masyarakat. Untuk hari ini mungkin dicukupkan hanya sampai di sini. Wassalamualaikum